Kita awal tuh mulai bergerak di bank sampah 22 Februari 2015. Terus di 2016 itu sesuai masukan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah, terbentuk program bank sampah kita yang awal. Berikutnya baru pembentukan yayasan di 2017. Emang awalnya pertama dari kumpulan tongkrongan sih sebetulnya. Nah, kita coba pengen mau membentuk kegiatan soal pengelolaan sampah. Nah, sambil berjalan akhirnya kita ketemu dengan pendiri kita, Kang Sandi Adam salah satunya, Kang Heri. Di situ kita gabung bareng-bareng. Sambil berjalan ketemu tempat di sini mulai dari 2014 akhir sampai diresmikannya di tahun 2015 sama Wali Kota Bogor. Sambil berjalan otodidak belajar lah soal sampah. Akhirnya dibentuklah Rumah Kreatif Nusantara, dibentuk TPS 3R Rangga Mekar, dan dibentuk juga Pos Pandai. Nah, di bank sampah ini sendiri kita lebih mengedepankan soal komunikasi edukasi pemilahan sampah dari sampah anorganik sebetulnya. Lebih ngajak masyarakat buat mau milah sampah anorganik terus ditabung sampahnya. Konversikan jadi uang, dibuat jadi dalam satu bentuk buku tabungan. Jadi lebih ke mengelola sampah si anorganiknya aja yang punya nilai ekonomis di sana. Terus tambahannya lagi buat di bank sampah paling buat penjemputan si sampah-sampah Pos Pandai. Jadi kita per seminggu sekali, 2 hari sekali itu kita ngambilin sampah-sampah yang ada di unit Pos Pandai. Pos Pandai itu singkatan ya, Pusat Olah Sampah, Pilah, Ambil, Nabung, Daur Ulang. Jadi awal mula berangkat dari kendala sebetulnya. Orang-orang itu semakin mundur buat mau nabung sampah secara individu. Karena yang pertama lokasinya, jaraknya agak jauh. Dari rumah ke sini aja mereka bisa ngeluarin ongkos 10.000. Pas ditabung sini cuma dapat 5.000. Mereka akhirnya berhitung di sana. Nilai edukasi soal kepedulian pemilahan sampahnya malah nggak dapat. Jadi mekanisme di sana itu lebih ke kolektif. Kita nyimpen satu unit Pos Pandai di satu tempat. Nah, di sana ada koordinator sebagai penanggung jawab tempat Pos Pandainya. Nah, masyarakat tuh nyimpen sampah anorganik tetap yang punya nilai ekonomis, dan sampah tersebut ditabung menjadi satu bentuk tabungan. Nah, hasil tabungannya tapi bukan untuk individu, tapi untuk si kelompok itu sendiri. Nah, di Pos Pandai ini lebih mengedepankan soal perilaku pemilahan sampahnya. Tapi walaupun tetap ada nilai ekonomi di sana, karena targetnya di Pos Pandai lebih ke arah perilaku buang sampah menjadi simpan sampah dan memilah sampah sesuai pada jenisnya. Itu ada 25 titik Pos Pandai tersebar di 4 kecamatan, daerah Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Barat, sama Bogor Utara. Di TPS 3R lebih ke jasa jemputan sampah. Jadi kita yang ambil sampah-sampah ke masyarakat, dibawa ke tempat kita lagi di TPS 3R. Di sana ada pemilahan lagi untuk sampah organik, anorganik, juga residu. Jadi ada beberapa yang organik kita olah jadi pupuk, yang anorganik itu kita konversikan lagi, bisa ditabung lagi di bank sampah. Nah, untuk residunya itu yang dijemput oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikutnya, nah di Rumah Kreatif ini lebih ke packaging program si bank sampah dan juga TPS 3R. Secara output mungkin kalau di Rumah Kreatif yang lebih banyaknya kita dari sosialisasi. Bukan cuman kayak daur ulang sampah, bikin kerajinan jadi tas, atau jadi benda-benda lain yang bisa digunakan kembali. Karena banyaknya kunjungan, ataupun secara langsung kita ngedukasi ke tempat lain, sosialisasi ke anak-anak sekolah. Nah, itu fungsinya si Rumah Kreatif. Mudah-mudahan apa yang diinginkan soal memilah sampah, menghargai si sampah yang sebetulnya yang kita ciptakan sendiri, mulai merubah perilaku yang tadinya buang menjadi simpan sampah sesuai jenisnya, mau memilah sampah antara masyarakat, pemerintahan, maupun swasta itu bisa berkolaborasi untuk keberlangsungan lingkungan kita, khususnya di penanganan soal sampah ini sendiri, lewat kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku yang lebih baik lagi. Kalau semuanya udah kolaborasi, semuanya bisa bekerja sama menangani sampah, saya yakin semuanya bakal beres. Cari sampah itu bisa jadi lebih sulit dibandingkan sekarang.